Hai guys, kembali lagi di channel Dewi Hana. Kita main baju lagi. HP mi si Tami, HP kami. Untuk main. Nah, terus kita ke rumahnya lagi, soalnya aku udah pindahan. Nih guys, nah ini kakak aku, ini ayah aku, ini umi aku, ini om mama aku, di sini abang aku, dan ini aku dan adik aku tuh mandi. Jadi kita akan mengambil dulu ya sabunnya. Mana sih sabunnya? Buset, gak ada sabun. Canda deh guys, ini dia sabunnya. Iya kan, ini ya, ini bukan tuh. Nanti ya guys, kita pakai sabun ini aja. Terus kita pakai, nah kalau udah kita mandi. Nah kalau udah kita langsung itu pakai aja nih. Apa sih? Nah kita pakai itu bajunya itu dulu ya. Lepas tas. Lepas sepatu. Lepas kaos kaki. Juga jaket. Jangan lupa anting juga, jangan murah. Kita baju ini masukin sini, ting. Topi juga ya guys, masukin. Jangan ya guys, lama kita pakai aja. Terus kaos kaki kesini. Iya jangan lupa pakai jadul. Udah. Di ini sabunnya, gaji banget. Udah, tungguin deh. Nah, sambil nunggu kita pakai anting itu deh. Kita taruh dulu. Udah, yaudah. Kita mau ganti baju. Ini abangnya sama situnya, situ dong. Nanti ceritanya ada neneknya guys. Aduh. Nah ini ngikutinnya dah. Nah terus kita ganti baju dulu. Terus kita pulang. Kembali lagi ya. Aku kembali ke sini. Aduh ini kayaknya udah. Sebentar aku bisa kembali. Bentar guys. Nah, kita tuh udah ganti baju guys ya. Kita mandi dulu ya guys. Pakai sepatu aja deh. Kita lepas aja ya guys. Tas. Dia taruh di sini aja. Ada ini juga harus. Ya teman-teman, jadi kita akan memakaikan dia baju yang cantik. Nah ya kita begini. Sekali tuh banyak. Serba ungu. Udah deh. Main ya deh. Ntar ya deh, kakak ambil dulu
Enggak dulu itu nih apa sih? Enggak. Mungkin enggak. Ada yang nggak jemuran lagi ya. Ayo jemurannya di mana? Udah lah taruh sini aja ya. Keren udah. Nah, ini deh kita main. Kita, guys, kamu mau kemana deh? Mau kemana deh? Mau kemana deh? Kalau kakak sih ngomong di bawah ya. Aku udah mandi, nanti yang lain deh. Kali ini kakak main teman seperti ini aja. Ini biar macet deh. Apa sih tadi? Nah, dia mandi kayak gini kayaknya deh. Sebagian orang India itu ada yang menggabungkan orang India, ya bahkan sampai disembah. Udah. Kalau di India itu kebanyakan yang melakukan hal seperti itu adalah orang-orang yang non muslim ya. teman-teman dan dari kalangan kasta rendah. Kalau di India kan ada kasta tinggi, kasta rendah ya. Jadi kalau orang yang kasta rendah biasanya SDM-nya juga rendah. Karena walaupun orang itu dia punya uang banyak, kalau kastanya rendah tetap saja Terus aksesnya seperti dibatasi, akses orang-orang yang katanya punya pendidikan tinggi, lulusan pesantren, ya, pandai baca kitab kuning, ya, punya terhadap orang-orang yang tapi diagung-agungkan. Jadi biasanya kalau orang-orang seperti saya mengkritik itu akan dikatakan kopimu kurang kental, ilmumu kurang tinggi, mondokmu kurang lama gitu ya. Saya justru mempertanyakan orang-orang yang katanya mondok kepercayaan seperti itu belajar apa di pesantrennya. kita jawab yang Videonya ya. udah mandi, nah terus ininya sekarang dia mandi. Jadi apapun yang dilakukan meskipun di luar nalar sekalipun itu dianggap barokah. Dah, kita mau ketemu. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang memang secara akal sudah tidak berfungsi secara baik lagi ya. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang memang dia masih pekerjaannya lagi soalnya itu cowok nggak ada baju lagi. hukum syariat pun tidak berlaku kepada orang-orang Ini kayaknya udah mandi habis udah jam 3 soalnya dia bangunnya pagi-pagi banget. Ih, apa ini belum mandi? Ih, joloknya jolok. Nah, kita akan tidak berfungsi dengan baik ya. Yang justru menjadi pertanyaan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya kenapa membiarkan hal tersebut. pakai baju dua karena dia mau kerja ya guys. Yang dilakukan oleh orang tersebut yang sudah katanya terangkat-angkat dianggap barokah. Dah. Petasan di dalam rumah pun dianggap barokah. Nah, kalau itu ya sekali lagi saya pertegas nih, saya tidak menghina orang yang dianggap wali itu ya. Saya hanya mengkritisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, lanjut ya, kita simak lagi video berikutnya. Ini ada video dengan caption atau tulisan seperti ini kah? Nah, udah pada mandi nih. Ayo ya kita foto dulu, kita foto-foto. Anak mau bikin JJ guys. Atau dia sengaja memotivasi murid-muridnya untuk memanggilnya dengan julukan-julukannya seakan-akan wali Allah. Ya, ini adalah suaranya Ustaz Khalid Basalam.
urusannya. Lalu kemudian murid-muridnya menyebarkan berita dusta tentang macam-macam hal yang tidak masuk di akal. Banyak orang subhanallah mengaku-ngaku dan bahkan menunggangi beberapa keadaan untuk mendapatkan urusan duniawi. Berapa banyak orang-orang di Indonesia yang tidak bertanggung jawab, semoga Allah berikan hidayah. Ya, tidak dipungkiri memang ya, dengan adanya anggapan-anggapan wali majdub ini, di samping itu ada bisnis barokah, ada bisnis air berkah, air kesembuhan dan lain-lainnya. Itu fakta teman-teman. Dia tipu dirinya sendiri dan dia tipu masyarakat. Tujuan ujung-ujungnya adalah masalah duit karena ingin mendapatkan urusan dunia ini. Tapi di tengah masyarakat, tapi mereka pendusta yang nyata. Ada beberapa orang bahkan saya lihat sendiri cuplikannya yang luar biasa, sangat jauh dari agama. Satu, dua, tiga. Berikutnya coba kita simak ya penjelasan dari Ustadz Ami Nurbait ya. Semoga Allah merahmati beliau. Ini ada penjelasan tentang standar wali Allah itu seperti apa sih yang bisa disebut wali gitu. Coba kita lihat di videonya. Nah udah, kan udah guys. Nah terus itu kayaknya kayaknya kita pas di bawah, neneknya tuh nampar sama kakeknya. Nih neneknya nih. Kakeknya cuma kakeknya otak sini. Ding dong. Nah, terus pas kita datang sebagai wali, kalau kita menggunakan standar yang ada di Al-Quran, itu disebutkan allazina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biar panggilnya dulu ada ya. Oke guys, nyangkut. Kita panggil adek di atas. Ada nenek. Bentar ya, kita panggil dulu. Maka kalau ada standar lain seperti kesaktian, itu anggapan-anggapan orang saja. Tapi secara pasti yang bisa kita gunakan standar menyebut orang itu sebagai wali, ya jelas beriman dan bertakwa. Oke, lanjut lagi nih ya. Saya langsung ke bagian yang katanya wali majdub aja di sini kayak Palestina. Bahkan tercatat juga Amerika ini, pemerintahan Amerika telah menyumbang ya ratusan triliun kalau tidak salah, belum sampai 1.000, tapi dilanda kebakaran lebih 2.000 triliun kerugian negara. Ini luar biasa. Ini mungkin juga jawaban. Nah, bahasa Indonesia itu langsung dicepat tutup kan. Dari Trump ketika mengucapkan kita akan jadikan Gaza itu sebagai neraka di dunia apabila tawanan Israel tidak dikembalikan begitu ya. If the deal isn't done before I take office, which is now going to be Kita tutup ya. all hell will break out in the Middle East. Ini kan mau memberikan hukuman Allah terhadap manusia, dan di mana hukuman ini hanya Allah yang bisa memberikan. Ini adalah sikap lagi. Aduh, jatuh. dari seorang manusia. Terus jatuh. Jumlah tahun saja dia Nah, terus ini apa sih namanya, kita ke dapur dulu bawain makanan. Saya bukan memprediksi masa depan, tapi melihat usia dari Trump, dia tidak akan bertahan lama lagi, sudah meninggal, akan jadi tulang belulang dia nanti. Tapi dengan kesombongannya dia seolah-olah menguasai dunia. Kita jadikan Gaza neraka, kita jadikan negara itu neraka. Enak sekali neraka, ingin menciptakan neraka di dunia. Akhirnya apa? Allah memberikan gambaran neraka di negaranya. Ya, memang betul. Kasihan juga kepada orang-orang yang sejatinya tidak sepakat dengan Trump, tapi mendapatkan ganjaran juga dari Allah tentang ya kecoklatan Trump ini. Dulu ada juga kisah yang dimana ada malaikat yang bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah ingin mengazab suatu negeri. Perhatikan baik-baik. Malaikat ketika ingin mengazab suatu negeri, malaikat turun ke negeri tersebut lalu ingin mengazabnya teman-teman.
ingin memberikan bencana. Jadi Tapi ya apa yang terjadi? sebagai Malaikat part tidak jadi. 2. Karena apa? Ada satu orang Bye soleh yang dimana dia bye. rajin beribadah, rajin bersedekah, melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Malaikat pun kembali kepada Allah dan melaporkan kejadian itu. Ya Allah, sesungguhnya di negeri tersebut ada seorang hamba yang sangat taat kepada. Bagaimana ini? Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah langsung mengucapkan kalimat yang tidak disangka-sangka. Engkau azablah dari orang yang taat tersebut. Subhanallah, Allah langsung memerintahkan mereka untuk mengazab dari orang yang taat tersebut, yang takwa tersebut. Kenapa sampai sedemikian